sorry, but don't wanna talk. I need a moment for Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung ke materi saja. Nah, untuk materi hari ini yaitu TWK 4 bagian yang kedua, karena pekan lalu kita sudah membahas bagian pertama. Oke ya. Nah, judulnya mengenai upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebenarnya sudah kita bahas nih. Kita sudah merdeka belum ada 1 bulan. Ternyata prediksi pemuda itu benar, sekutu datang dengan membonceng Nica. Kemudian terjadi perlawanan, ya kan? Kemudian PBB turun tangan. Nah, di sini kita akan membahas tentang diplomasi ataupun usaha-usaha yang dilakukan bangsa Indonesia agar tetap mempertahankan bahwa negara Indonesia ini diakui di dunia internasional. Itu dia untuk materi hari ini. Oke ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai untuk materi, ya sedikit untuk mengasah wawasan kebangsaan kamu. Mungkin saja materi ini atau pertanyaan ini muncul ketika kamu tryout kemarin ya. Nah, pertanyaannya kalau bisa menjawab, ini jawab langsung ke WA group jeda videonya. Oke? Ini sebagai pretest atau tes awal. Pertanyaannya adalah, siapakah tokoh yang menyarankan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta? Ya, sekali lagi pertanyaannya, siapakah tokoh yang menyarankan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta? Nah, itu pertanyaannya. Silahkan jawab di WA group. Nah, nanti pertanyaan ini akan saya akumulasi sebagai latihan. Jadi nanti kalau di sini ada pertanyaan sekitar sudah ada 4 atau 5 pertanyaan, maka nanti latihan hanya 5 pertanyaan saja. Oke ya, silakan dijawab di WA group. Oke, selanjutnya inilah sub-sub materi kita. Yang pertama itu mengenai agresi militer Belanda yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai perjanjian Renville. Yang ketiga, agresi militer Belanda yang kedua. Yang keempat, perjanjian Rom-Royen. Kemudian yang kelima, konferensi meja bundar. Nah, itulah sub materi yang akan kita bahas untuk tes wawasan kebangsaan keempat bagian kedua hari ini. Oke ya, langsung kita mulai. Nah, yang pertama itu adalah mengenai agresi militer Belanda yang pertama. Nah, agresi militer Belanda yang pertama ini juga sering disebut sebagai gerakan polisional ya. Kalau polisi ya biasanya ini kan mengatasi permasalahan seperti penyerangan ya, itu jadi polisional itu pengamanan biasanya istilahnya seperti itu. Kemudian atau sering disebut juga dengan operasi militer yang dilaksanakan di Jawa dan di Sumatera. Itu jadi operasi militernya itu tidak hanya di satu wilayah saja, tapi 2 wilayah yaitu Jawa dan Sumatera, di mana Jawa dan Sumatera ini merupakan salah satu hasil dari perjanjian Linggarjati yang diakui oleh Belanda sebagai bagian dari Indonesia. Satu lagi adalah Madura ya. Oke, kemudian dilaksanakan pada tanggal 21 Juli tahun 1947 sampai dengan tanggal 5 Agustus tahun 1947 ya. Nah, yang menjadi pelopor dari agresi militer Belanda yang pertama ini namanya adalah Johannes van Mook. Makanya nanti ada yang namanya garis van Mook gitu ya. Oke, kemudian latar belakang dari agresi militer Belanda yang pertama ini merupakan salah satu bentuk pengkhianatan dari Belanda terhadap perjanjian Linggarjati. Jadi mereka tidak terima kalau Indonesia itu mereka akui sebagai negara yang berdaulat. Walaupun itu hanya Jawa, Sumatera, dan Madura saja, mereka tidak terima, Belanda tidak terima, karena yang mereka mau adalah Indonesia itu tidak ada di mata dunia. Itu dia ya latar belakangnya yang paling utama. Kemudian proses penyerangan ataupun proses terjadinya agresi militer Belanda yang pertama ini, pasukan Belanda beserta tentara-tentaranya menyerang TNI yang ada di ibu kota yaitu di Jakarta ya kan. Kemudian mereka diserang. Selain itu wilayah lain itu seperti Sumatera Timur, karena Sumatera Timur itu merupakan pusat perkebunan tembakau. Jadi itu harus dikuasai oleh Belanda supaya mereka semakin kaya. Kemudian itu daerah Jawa Tengah sebagai
kota ya, kemudian Jatim. Jadi yang mereka kuasai itu biasanya adalah pusat kota, perkebunan, pertambangan, dan juga pelabuhan. Itu yang mereka kuasai dan mereka serang. Supaya apa? Supaya mereka bisa lebih kuat nantinya dalam menguasai Indonesia. Oke, kemudian TNI sudah diserang di wilayah-wilayah yang khusus. Nah, kemudian TNI terpaksa hijrah ya, hijrah. Jadi hijrah di sini TNI bukan hijrah memakai jilbab seperti ibu ini, bukan ya, tapi mereka hijrah artinya pindah ya. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka pindah ke daerah Yogyakarta. Maka setelah ini ibu kota kita tidak di Jakarta tapi di Yogyakarta. Oke ya. Itu untuk agresi militer Belanda yang pertama. Oke, kita lanjutkan, yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini merupakan solusi dari agresi militer Belanda yang pertama. Jadi kalau ada pertanyaan, agresi militer Belanda yang pertama merupakan bentuk pengkhianatan dari perjanjian sebelumnya apa? Linggarjati. Kemudian solusi dari agresi militer Belanda yang pertama adalah perjanjian Renville ya. Jadi ingat itu. Nah, perjanjian Renville ini merupakan tindakan yang dilakukan PBB untuk mengatasi masalah antara Indonesia dengan Belanda. Itu dia ya, dalam agresi militer Belanda yang pertama. Diadakan pada tanggal 18 Desember tahun 1947 sampai ini dilaksanakan di atas kapal Amerika Serikat ya, kapal perang Amerika Serikat yang sedang mendarat di Tanjung Priok. Itu dia. Nama kapalnya adalah kapal Renville. Jadi mereka tidak dilaksanakan, perjanjian ini tidak dilaksanakan di Belanda dan tidak dilaksanakan di Indonesia. Tapi dilaksanakan di mana? Di kapal Amerika Serikat yang mendarat di mana? Di Tanjung Priok. Jadi sebenarnya sama aja ya. Jadi mereka nggak di Belanda, nggak di Indonesia, tapi di pelabuhan Indonesia gitu ya, di Tanjung Priok. Nah, di sanalah dibuat perjanjian. Nah, dibentuklah sebuah komisi yang disingkat dengan KTN, kepanjangannya Komisi 3 Negara, di mana PBB mengutus 3 negara untuk mengatasi masalah Indonesia ataupun kelakuan Belanda yang mengadakan agresi. Yang pertama itu adalah Australia. Australia mewakili Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Belgia. Nah, Belgia ini mewakili Belanda, dan Amerika Serikat, nah itu apa? Itu sebagai penengah. Nah, di sini Belgia ya. Kalau mengingat Belgia, apa yang kalian ingat ya? Coklat Magnum ya. Coklat Magnum itu berasal dari Belgia. Ingat ya, abang, kakak, dari Belgia tuh, mereka mewakili Belanda. Jadi di sini kesimpulannya, jangan lagi makan coklat Magnum. Ibu ini ngomong apa gitu ya? Oke, itu hanya intermezzo aja ya. Jadi itu untuk KTN, Komisi 3 Negara yang diutus oleh PBB untuk mengatasi masalah Indonesia. Nah, kemudian hasilnya adalah di sini diputuskan adanya garis Van Mook atau dikenal dengan garis demarkasi. Garis Van Mook ini adalah garis yang dibuat untuk membatasi wilayah Indonesia dengan wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Jadi pada masa ini jangan bayangkan Indonesia seperti sekarang ya, yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Tidak, ini sesuai dengan perjanjian dari Linggarjati, bahkan sudah diperkecil. Nah, hasilnya dibentuklah yang namanya garis Van Mook atau garis demarkasi. Kemudian yang kedua, Belanda mengakui Indonesia itu hanya atas Jawa Tengah yang masuk di dalamnya Yogyakarta ya, dan Sumatera. Hanya itu yang diakui, dan itu pun Sumatera hanya sebahagian saja, sebagian lagi lebih dikuasai oleh Belanda. Pokoknya yang ada pertambangan, ada pelabuhan, ada perkebunan itu dikuasai oleh Belanda. Walaupun katanya diakui itu adalah Republik Indonesia. Nah, itu dia. Nah, sejak saat ini ibu kota kita sudah berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Itu dia hasil yang kedua. Kemudian hasil yang ketiga adalah TNI harus pindah ke Jawa Tengah. Nah, ini jelas ya, itulah untuk perjanjian Renville. Nah, lagi-lagi ya kan, lagi-lagi harus menjawab pertanyaan. Jadi jeda video ini
Nah, pertanyaannya mana, Bu? Pertanyaannya nanti akan saya ketik di WA Group. Jadi jeda video ini tunggu pertanyaan di WA Group. Nah, di sini saya harapkan kalian menonton videonya tepat waktu. Di sana akan keluar pertanyaan, kemudian saya akan nonaktifkan pengetikan. Kalian kerjakan dahulu di buku tulis. Kemudian setelah di buku tulis jawabannya sudah ada. Kemudian begitu saya aktifkan, kamu tinggal foto kirim ke WA Group. Jadi tidak ada katanya nanti mencontek ya. Jadi ada waktu nanti kamu mengerjakan pertanyaan yang saya buat nanti. Kemudian saya nonaktifkan. Maksudnya di sini hanya admin saja yang bisa chat di situ. Kalian tidak bisa, saya kasih waktu. Kemudian setelah saya aktifkan, semua harus mengirimkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, paham ya? Silahkan dijeda videonya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sudah ya. Ibu harapkan semua menjawab karena sudah seperti yang Ibu katakan tadi. Beberapa yang sudah saya tanyakan ini akan saya akumulasikan sehingga soal terakhir nanti adalah berapa tinggal soal ataupun pertanyaan yang belum diberikan. Jadi kalau nanti ada pertanyaan itu yang pertama tadi 1 ya kan. Kemudian ini tadi misalkan ada 4 berarti 5. Maka untuk latihan hanya tinggal 5 pertanyaan lagi. Jadi itu masuk dalam latihan secara tidak langsung. Jadi harus dikerjakan ya. Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, engkau yang berjanji, engkau yang mengkhianati. Mereka sudah mengakui Indonesia, walaupun semakin sempit Indonesia tetap terima. Yang penting Indonesia itu tetap diakui dan mendapat dukungan dunia internasional sebagai negara yang berdaulat. Itu walaupun wilayahnya semakin kecil. Tapi Belanda lagi-lagi tidak terima. Kenapa? Karena memang tujuan utama mereka itu bukan untuk mengakui Indonesia, tapi mereka itu ingin Indonesia itu tidak ada di mata dunia, dan sehingga mereka bisa menguasai dan menjajahnya kembali. Itu tujuan utamanya. Maka terjadilah yang namanya agresi militer Belanda yang kedua. Udah cocok jadi sinetron ini ya? Iya, cocok sekali. Nanti judul sinetronnya Aku Menangis ya. Itu dia. Oke. Nah, agresi militer Belanda yang kedua ini sebutannya beda lagi, bukan gerakan polisional atau gerakan operasi militer ya, tapi operasi gagak. Gagak ini pencabut nyawa ya, suka makan bangkai. Operasi gagak ini dilaksanakan pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Latar belakangnya, Belanda tidak setuju atas hasil dari perjanjian Redfield. Jadi Belanda mengkhianati perjanjian Redfield dan mengadakan yang namanya agresi militer Belanda yang kedua. Nah, Belanda menyerang ibu kota Indonesia yaitu Yogyakarta ya, saat itu sudah Yogyakarta, kemudian menangkap Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta sudah feeling mereka akan ditangkap. Makanya sebelum mereka menyerahkan diri, mereka menyerahkan diri. Kenapa? Kalau mereka tidak segera menyerahkan diri akan semakin banyak korban yang jatuh di Yogyakarta. Makanya mereka menyerahkan diri. Sebelum mereka menyerahkan diri, mereka mengutus Safrudin Prawira Negara. Jadi Safrudin Prawira Negara juga pernah menjadi presiden, walaupun waktunya hanya sebentar saja ya. Safrudin Prawira Negara diutus Soekarno untuk mendirikan yang namanya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang pusatnya di mana? Pusatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tujuannya apa dibentuk PDRI? Supaya Indonesia menunjukkan di mata dunia Indonesia itu masih ada. Kemudian supaya Indonesia mendapat pertolongan dari PBB. Itu tujuan dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kemudian PBB pun turun tangan kembali ya kan. Diatasilah dengan mengadakan perjanjian Rompuyan. Jadi perjanjian Rompuyan ini merupakan solusi dalam mengatasi agresi militer Belanda yang kedua. Perjanjian Rompuyan ini diambil dari nama 2 delegasi ya, yang dari Indonesia namanya Muhammad Rum, dari Belanda Van Rooyen. Makanya perjanjiannya namanya Rompuyan. Kemudian awalnya kan PBB mengutus KTN ya di Renville. Nah, ini untuk lanjutannya dia mengganti KTN menjadi UNCI. Jadi UNCI itu merupakan lanjutan dari KTN untuk mengatasi masalah Indonesia dengan Belanda. Nah, ini dilaksanakan mulai dari tanggal 14 April sampai dengan 7 Mei 1949. Isinya apa? Yang pertama,
Belanda menghentikan agresi militernya, kemudian membebaskan Soekarno dan Hatta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu kota Indonesia yaitu Yogyakarta, ya, ingat masih Yogyakarta, dikembalikan ke Indonesia. Kemudian Indonesia dan Belanda menjaga ketertiban. Itulah isi dari perjanjian Rondoya. Oke, kita masuk, inilah puncaknya. Nah, karena sudah gagal mengadakan agresi militer, Belanda itu juga gagal, kemudian diplomasinya juga gagal untuk menguasai Indonesia. Akhirnya jalan terakhir yang dilakukan Belanda adalah dengan melaksanakan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini bertujuan adalah untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat. Jadi secara tidak langsung menguasai Indonesia. Nah, dilaksanakan di mana? Di Belanda, di Den Haag, ya. Den Haag itu di Belanda, ya, bukan di Pyongyang, ya. Di Den Haag di Belanda. Oke. Dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. Hasilnya yang pertama, Belanda sepenuhnya menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, wilayahnya yang sudah mereka akui sebelumnya di perjanjian Renville, yaitu Jawa Tengah, masuk di dalamnya Yogyakarta, kemudian masuk juga Sumatera, itulah yang diakui sebagai bagian dari Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua, terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Itulah tujuannya, di mana negara Indonesia dibagi menjadi 16 negara bagian. Bayangkan, negara Indonesia dibagi lagi menjadi 16 negara bagian. Yang diakui hanya yang tadi saja. Kemudian yang terakhir, masalah Irian Barat. Katanya Irian Barat itu akan diselesaikan 1 tahun setelah RIS berdaulat, walaupun itu hoax, ya. Nah, itu hasil dari konferensi meja bundar. Oke, itu materi kita hari ini. Untuk latihannya, karena sudah terjawab tadi, ya, ada 5 soal totalnya, maka untuk latihan tinggal 5 soal lagi. Dikerjakan, ya. Saya harap itu waktunya nggak usah lama. Jadi 1 soal saya kasih waktu 1 menit, berarti 5 soal 5 menit. Oke? Silahkan dikerjakan, ada di Google Classroom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.